Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa man wala, amma ba'du. Puji syukur semoga selalu tercurahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul mizan kelak. Kaum muslimin dan muslimat, kesalehan seorang hamba dapat dilihat dari salatnya. Dikatakan oleh para ulama bahwa salat itu merupakan undangan dari Allah untuk menghadap kepadanya. Jadi ketika kita sholat bukan hanya karena kita mau sholat, tetapi karena kita dianggap mulia di pandangan Allah, maka kita pun diperbolehkan untuk menghadap kepadanya. Sebaliknya, jika kita tidak sholat, bukan hanya kita tidak mau sholat, akan tetapi karena kita sudah jatuh dalam pandangan Allah, sudah terhina dalam pandangan Allah, maka Allah pun tidak mengizinkan kita untuk menghadap kepadanya. Dalam sholat terdapat 4 tingkatan. Saya akan memulai dari tingkatan yang terendah hingga yang teratas atau paling mulia. Yang pertama, tingkatan terendah. Di tingkatan ini, orang-orang menganggap sholatnya sebagai beban. Di dalam firman Allah, orang seperti itu dikelompokkan sebagai orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yang artinya apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Golongan ini malas untuk melaksanakan sholat. Bahkan mereka anggap sholat itu suatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Sholat merupakan urusan kita dengan Allah, tiada lebih penting daripada itu. Siapa yang mementingkan Allah, dia akan dipentingkan oleh Allah. Siapa yang meremehkan sholatnya, berarti dia telah meremehkan Allah. Siapa yang meremehkan Allah, berarti maka Allah akan meremehkannya. Maka kita pun belajar menjadi orang yang terus mendaki untuk meraih rahmatnya Allah, dan untuk menjadi salah satu orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita memuliakan dan menjaga sholat. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang sholatnya ia anggap sebagai beban. Amin ya rabbal alamin. Kita naik ke tingkat berikutnya, yaitu orang-orang yang sholatnya ia anggap sebagai kewajiban. Di tingkatan ini, orang-orang hanya melaksanakannya 5 waktu saja. Sedangkan untuk melaksanakan yang sunnah masih terasa berat ataupun tidak mau melaksanakannya. Jangankan untuk melaksanakan yang sunnah, sholat wajib saja ia masih melakukannya dengan sesingkat mungkin. Karena di dalam sholatnya belum ada rasa apapun yang hadir dalam hatinya. Kita naik lagi ke tingkatan berikutnya, yaitu orang-orang yang menganggap sholatnya sebagai kebutuhan. Orang-orang yang telah sampai pada tingkatan ini, sholatnya tidak hanya sebagai kewajiban, akan tetapi sebuah kebutuhan hidup. Karena mereka tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang mampu menjadi tempat bersandar mereka. Makna dari kata sholat sendiri adalah doa. Di dalam sholat, seseorang dapat meminta segala hajatnya. Dalam posisi sujud, seseorang meletakkan dahinya dan berbisik lirih kepada Allah. Pastinya suara itu didengar oleh Yang Maha Rahman, dan malaikat yang ada di langit pun mendoakan kebaikan kepadanya. Nabi Muhammad SAW berkata bahwa tempat terdekat hamba dengan Tuhannya adalah dalam posisi sujud. Maka perbanyaklah doa dalam sujud. Kita naik ke tingkatan berikutnya, yaitu tingkatan yang orang-orang yang sholatnya ia anggap sebagai hiburan atau hobi. Tingkatan ini diisi oleh hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, di antara dunia kalian yang aku jadikan senang kepadanya adalah perempuan dan wewangian. Sedangkan kebahagiaan dan kegembiraan hatiku dijadikan dalam sholat. Mereka para hamba tercinta di sisi Allah yang telah sampai di tingkatan ini menaruh dan memposisikan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah mereka melihat dan menyaksikan Allah berada di hadapannya, dan hatinya dipenuhi rasa cinta dan keagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan orang sholat semacam ini dengan yang lainnya seperti jarak langit dan bumi. Orang-orang tersebut sesungguhnya sedang sibuk berinteraksi dengan Tuhannya dan merasakan kegembiraan dalam sholatnya. Mereka inilah para muqarrabin di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan tingkah laku dan tutur kata saya. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk kita agar selalu beristiqomah di jalannya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.